Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini gue mau cerita sama teman-teman semua kalau ya gue punya head unit baru dan modalnya itu cuman 44.000 teman-teman. Ya nggak bener-bener 44.000 sih ya. Tapi kalau misalkan kalian itu punya tablet dan pengen kalian pasang di mobil kalian sebagai head unit, ini tuh bisa banget teman-teman. Dan ya gue masangnya itu pakai magnet seperti ini teman-teman ya. Ini magnetnya gue beli di harga 22.000 satu unitnya ya. Jadi gue beli dua, ini harganya di 44.000 ya teman-teman. Dan ini tuh jadinya enak banget gitu teman-teman. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kalian perhatikan kalau misalkan kalian mau pasang tablet di head unit mobil kalian gitu ya teman-teman ya. Yang pertama, pastikan head unit kalian itu sudah punya fitur Bluetooth, karena nanti si tabletnya ini dia akan dikoneksikan ke Bluetooth dari si head unit itu, dan ya supaya kita bisa kontrol gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan bisa, pastikan juga kalian itu di mobil atau di setirnya itu sudah ada tombol navigasinya seperti ini untuk next dan preview, serta untuk untuk naikin dan turunin volume seperti ini teman-teman ya. Bahkan juga kalau misalkan kalian ini pakai tabletnya yang bisa menggunakan SIM card dan bisa dilakukan telepon gitu ya, bisa digunakan sebagai telepon gitu ya, kalian juga bisa konekin ini ke Bluetoothnya dan kalian bisa ngangkat telepon serta melakukan panggilan telepon di sini. Sedangkan untuk yang seperti ini nih, voice command ini belum bisa ya. Kalau misalkan kalian itu nggak konekin menggunakan USB, cuma pakai Bluetooth aja, itu dia nggak bisa voice commandnya, kecuali kalian menggunakan si tablet ini pakai kabel data ke head unitnya nanti supaya jadi Android Auto. Itu bisa dipakein voice command di sini. Gue juga sudah bikin videonya ya teman-teman mengenai si Android Auto ini serta tombol voice command di expander cross ataupun juga di expander biasa gitu ya. Dan ya, karena menggunakan tablet seperti ini teman-teman, kita jadi lebih gampang untuk melakukan navigasi gitu teman-teman ya. Kayak contohnya misal kita mau kita mau melakukan navigasi menggunakan Maps gitu teman-teman ya. Kita pakai Maps di sini ya. Nah itu tampilan mapsnya itu jadi besar banget dan kita jadi nggak sulit gitu loh kalau misalkan kita mau lihat si jalan ataupun juga arah yang ditunjukkan dari si maps ini. Cuman gue di sini memperingatkan kalian semua ya teman-teman ya, jangan sampai kalian mengoperasikan tablet ini pada saat kalian lagi menyetir, karena itu sungguh-sungguh berbahaya gitu teman-teman ya. Nah, jadi pastikan kalau misalkan kalian mau menggunakan tablet ini sebagai head unit di mobil kalian gitu ya, pastikan kalian itu sudah setting dulu semuanya sebelum kalian itu berangkat. Kayak contohnya misalkan kalian mau nyetel musik gitu ya, atau nyetel lagu gitu, pastikan kalian sudah setel itu dulu. Terus kemudian kalian tinggal pilih maps, terus menentukan tujuan kalian gitu ya, menentukan titik tujuan kalian, dan baru kalian itu nyetir. Nanti kalau misalkan kalian sudah nyetir, kalian bisa ganti-ganti lagunya nanti menggunakan si tombol previous maupun tombol next di sini gitu teman-teman. Dan ya ini sangat-sangat luar biasa loh. Ini kalian nggak perlu keluar duit banyak lagi, apalagi teman-teman kalau yang sudah punya tablet gitu ya, kalian nggak perlu keluarin duit banyak lagi, cukup dengan 44.000 aja. Itu kenapa alasannya kenapa gue pengen pakai si tablet ini ke head unit ini, karena nggak perlu keluarin duit banyak lagi untuk beli head unit yang lain ya teman-teman, dan diganti yang pakai Android gitu ya si head unitnya. Memang sih banyak sekarang head unit yang sudah menggunakan operation system Android gitu ya teman-teman. Tapi jujur kalau misalkan kita ganti ke head unit yang itu, berarti kan otomatis head unit yang ada di sini dibongkar dan juga diganti, berarti tidak lagi original gitu loh di mobil ini. Dan sedangkan gue itu pengen yang ada di mobil ini semua tuh tetap original bawaan dari pabriknya. Nah ya sudah, alhasil gue pakailah sih magnet ini, dan ini magnetnya cukup kenceng teman-teman ya. Sorry, ini radionya jadi nyala. Nah, ini magnetnya cukup kenceng dan kuat teman-teman ya. Ini kuat, di belakang dia menggunakan 3M seperti itu. Dan kita tinggal tempelin aja tabletnya di sini, serta kita tinggal koneksikan Bluetoothnya nanti ke tablet ini gitu teman-teman. Dan ya udah, semua tinggal bisa berjalan dengan baik tanpa adanya tanpa adanya kendala yang berarti gitu teman-teman. Ya paling yang perlu kalian perhatikan lagi adalah pada saat kalian ini pakai tablet ini dan kalian di mobil kalian itu punya fitur kamera mundur ya, itu jadi kalian nggak bisa ngelihat kamera mundur yang ada di head unitnya. Tapi ya itu minor sih ya. Gue sendiri ada kamera mundur di
head unit jarang ngeliat kamera mundur, pasti selalu ngeliatnya spion yang ada di atas ataupun juga spion di kanan kiri gitu teman-teman. Jarang gue ngeliat gambar yang ada di head unitnya gitu. Dan ya ini sih suatu solusi yang luar biasa kalau misalkan kalian pengen punya pengen punya head unit dengan fitur yang super ya. Ini bahkan super banget teman-teman, karena kalian itu bisa melakukan banyak hal di tablet ini, nggak cuma sekedar dengerin musik dan navigasi gitu ya. Kalian bisa melakukan banyak hal di mobil gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi nungguin istri kerja, misalkan gitu mau jemput istri kerja ataupun juga mau jemput pacar kerja, terus kalian bisa sambil nonton dulu. Misalkan maklum ya, biasa kan kalau perempuan itu kan ngomongnya dijemput jam 5 tapi nanti baru keluar jam setengah 7 gitu kan. Kadang suka kayak gitu tuh. Jadi bisa kita pakai buat nonton dulu teman-teman untuk entertainment di sini. Dan ya itu menurut gue sih sangat-sangat membantu gitu ya teman-teman ya. Apalagi ya kira-kira ya banyak hal yang kalian bisa lakukan di tablet ini. Dan rata-rata tablet itu juga sudah support OTG. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton film yang ada di flashdisk, tinggal konekin aja ke sini. Terus juga kalau misalkan baterai dari tablet ini habis, kalian tinggal langsung cas aja dari power yang sudah ada di mobil ini, dikonekin ke tablet. Itu semua sudah enak gitu loh teman-teman. Dan ini layarnya besar banget ya, 10 inch. Tergantung sih sebenarnya kalian pengen cari yang layar berapa inch. Sebenarnya idealnya mungkin di 8 inch ya teman-teman ya. Kalau 10 inch ini memang masih terlalu besar. Tapi kalau misalkan kalian lihat Wuling aja ya, Wuling Almas gitu ya, yang dia sudah punya head unit sebesar 10 inch, ya menurut gue sih sebenarnya masih sah-sah aja kita pasang tablet 10 inch di head unit kita gitu teman-teman. Dan ya ini enak, nyaman, kita bisa sambil navigasi dan segala macam. Kalau misalkan kita lagi bosen, kita bisa nonton YouTube gitu ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan di tablet ini gitu ya. Dan itu terbatas kalau misalkan kita pakai head unit gitu teman-teman. Dan ya nyaman sekali dan enak sekali menurut gue ya. Nggak perlu keluar duit banyak. Kalau misalkan kalian sudah punya tablet, kalian tinggal beli si magnet itu seharga 44.000. Dan oke lah, ini nyaman banget gitu. Cuman sayang sih kameranya nggak bisa kameranya nggak bisa dipakai, karena kalau misalkan kameranya gue nyalain, itu dia langsung ngadepnya ke head unit belakang. Oh ini kamera depan ding ya. Nah langsung ke langsung ke dashboard seperti itu. Jadi kurang nyaman gitu ya. Dan kalau misalnya pakai kamera depan ya halo. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ya menurut gue sih oke lah ya, kita bisa menggunakan head unit super ini namanya ya, bukan head unit biasa-biasa aja gitu. Ini head unit super gitu karena dia bisa melakukan banyak hal di head unit ini, karena memang ini adalah notabene-nya adalah sebuah tablet gitu teman-teman. Dan ini adalah tablet Tab S5e ya teman-teman ya. Harganya gue beli murah, cuman 3,5 juta gitu ya. Padahal dulu gue jual ini sampai 5,5 juta. Gue terakhir beli ini di 3,5 juta. Nanti video reviewnya masih tetap berjalan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan emang video ini keluar duluan ya nunggu video review tablet. Kalau video review tablet ya keluar, ya berarti video ini belakangan. Ya udah gitu aja sih, karena emang maklum single fighter, jadi ya nggak ada yang bantuin gitu teman-teman. Jadi mungkin segitu aja ya video gue mengenai head unit baru di mobil gue ini yang harganya cuma 44.000 ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian suka sama video gue, bisa di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama video gue, bisa di dislike aja dan disebarkan ke teman-teman kalian bahwasanya kalian menemukan video sejelek video gue. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Asli ini enak banget nih. Gua tuh semalam udah jemput istri sambil nonton Netflix dong. tapi sih tetap gue ngelihatnya ke jalanan gitu, nggak ngeliat ke tablet gitu, cuma dengerin aja suaranya gitu. Tapi enak ini. Oke? Dadah.